Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَلَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang sedang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Taklim Masjid Nurul Ilmi yang dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Sahih Hadis Qudsi, kitab yang disusun oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah. Semoga Allahu Jalla wa Ala selalu menjaga dan melindungi beliau, yang dimana pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan berkaitan tentang manusia yang tidak mencium baunya surga, atau golongan yang tidak mencium baunya surga. Berkaitan tentang aroma sedapnya surga, disebutkan di dalam dalil-dalil, terutama di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya surga tersebut memiliki aroma yang sangat luar biasa wanginya, dan bahkan wanginya surga tersebut sudah tercium di perjalanan sekian dan sekian. Nah, insya Allah pembahasan berkaitan tentang masalah aroma surga atau wanginya surga kita akan bahas menjadi dua bagian. Bahasan yang pertama, hitungan tahun berkaitan tentang orang yang sanggup untuk mencium aroma wanginya surga. Berapa tahun perjalanan? Kemudian pembahasan yang kedua, golongan-golongan dari kalangan manusia ini yang tidak mencium wanginya surga tersebut. Pembahasan yang pertama yang akan kita bahas berkaitan tentang jarak terciumnya wanginya surga. Disebutkan beberapa dalil dan hujjah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kumpulkan, ada 5 hadis yang menjelaskan tentang masalah itu. Yang pertama disebutkan
jarak terciumnya wanginya surga tersebut sudah bisa tercium, itu perjalanan 40 tahun. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 3166, dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau dan meridai ayahnya yang bernama Amr bin As. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala mu'ahadan lam yari rahihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidaklah mencium aroma wanginya surga, dan sesungguhnya wanginya surga itu sudah tercium perjalanan 40 tahun. Artinya jarak dari surga dengan perjalanan 40 tahun itu sudah tercium wanginya surga. Nah, jadi surga itu wanginya sudah keluar hingga tercium perjalanan 40 tahun. Ya, ini orang, ini golongan itu jangankan masuk surga, mencium aromanya surga saja tidak, mencium wanginya surga saja apa? Tidak. Nah di sini ada satu golongan yang disebutkan adalah mu'ahad. Ya, disebutkan di sini yang membunuh kafir mu'ahad. Yang membunuh kafir mu'ahad tidaklah mencium wanginya surga. Siapa kafir mu'ahad tersebut? Kafir itu terbagi menjadi 4 golongan. Pertama adalah kafir zimmi. Kafir zimmi itu mereka yang berada di bawah naungan Islam atau pemerintah Islam atau negara Islam. Itu kafir zimmi. Dan perlu diketahui, satu negara dikatakan negara Islam itu kriterianya cuma 2. Bisa jadi dikarenakan banyaknya kaum muslimin yang ada di negeri tersebut. Jika sekiranya di suatu negeri mayoritasnya muslimin, maka negara itu bisa dikatakan sebagai negara apa? Islam. Atau kriteria yang kedua, jika di suatu negara mempraktekkan syariat Islam, maka negara tersebut adalah negara apa? Islam. Dan negeri kita yang kita cintai ini, Indonesia, 2 kriteria tersebut ada. Di negeri yang kita cintai ini mayoritas siapa? Kaum muslimin. Yang kedua, syariat jalan, bukan begitu? Jujur bapak-bapak, ibu-ibu, kita mudah enggak untuk salat di negeri yang kita cintai? Tidak ada yang melarang kan? Kita mudah tidak untuk menunaikan zakat? Tidak ada yang menghalangi kita, bukan begitu? Berzakat, bersedekah, berinfak. Kemudian puasa Ramadan bahkan difasilitasi oleh hukumah, oleh pemerintah kita. Ya, artinya subhanallah, betul-betul syariat itu jalan di negeri ini. Salatnya, zakat, sedekah, infak, puasa, ibadah haji, ibadah umrah. Ya, bahkan apa? Difasilitasi. Kurban dan lain sebagainya. Berkaitan tentang masalah ya orang sangat sanggup untuk menjalankan syariat, meninggalkan riba, meninggalkan yang haram, bukan begitu? Tinggal kitanya mau tidak untuk melaksanakan itu. Kita sholat masjid banyak,
Subhanallah, di wilayah kita sini saja, enggak hitungan 300 meter atau 500 meter ada masjid lagi, bukan begitu? Tinggal kitanya mau enggak datang ke masjid. Ya, kita kaya, mau enggak menunaikan zakat? Kita kaya, mau enggak bersedekah? Mau enggak berinfak? Ramadan tiba, ya, mau enggak berpuasa? Kita punya kemampuan secara fisik dan finansial, mau enggak berhaji, mau enggak berumrah, dan lain sebagainya. Artinya subhanallah, ini negeri masya Allah, nikmat betul. Kita mudah untuk menjalankan apa? Ibadah kepada Allah dan ketaatan kepada Allahu Jalla wa'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi binikmati tatimmus shalihat. Segala puja-puji hanya milik Allah Jalla wa'ala. Dengan nikmatnya sempurnalah berbagai macam kenikmatan. Salah satunya kenikmatan kita terlahir di negeri ini. Alhamdulillah, ibadah mudah dan mayoritasnya apa? Kaum muslimin. Alhamdulillah. Nah, kita katakan kafir zimmi adalah tetangga-tetangga kita itu, yang mereka hidup di bawah apa? Naungan Islam. Ya, jelas. Kemudian yang kedua adalah kafir mu'ahad, kafir yang melakukan perjanjian dengan kita, dengan negeri kita ini. Ya, ketika ada orang kafir mu'ahad yang datang ke negeri kita ini, entah dari mana, dari Thailand, dari Australia, dari Amerika, dia mu'ahad, dia ada hubungan baik dengan negeri kita ini. Ketika mereka datang ke tempat ini, ke negeri kita ini, tidak boleh untuk diganggu. Tidak boleh untuk diganggu. Karena mereka itu punya perjanjian dengan negeri kita ini. Itu disebut kafirnya apa? Mu'ahad. Ada kafir yang ketiga, kafir musta'man. Kafir yang meminta keamanan dari kita. Kalau bahasa kerennya suaka politik. Itu pun juga tidak boleh untuk kita ganggu. Nah, jadi nanti dalam hadis disebutkan ada kafir zimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man. 3 golongan kafir ini haram untuk diganggu. Sedangkan kafir yang keempat, kafir harbi, kafir yang memerangi kita. Nah, berhubung mereka itu memerangi kita, kita wajib untuk membela diri. Jelas? Nah, itu pembagian orang kafir. Nah, disebutkan di dalam hadis ini, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak mencium wanginya surga, dan sesungguhnya wanginya surga tersebut sudah tercium perjalanan 40 tahun. Itu ya hadis yang pertama yang menjelaskan jarak terciumnya wanginya surga. Di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As disebutkan 40 tahun perjalanan. Dalam hadis yang kedua, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasai di dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 4749, disebutkan di dalam hadis tersebut, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala rajulan min ahli dhimmah lam yajid rihal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 70 aman." Barang siapa yang membunuh seseorang dari kalangan ahlu dhimmah, ya, maka dia tersebut tidaklah mencium wanginya surga. Dan sesungguhnya wanginya surga tersebut sungguh sudah tercium perjalanan 70 tahun. Dan itu dikuatkan lagi di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manidda'a ila ghairi abi." Barang siapa yang mengklaim dirinya bukan kepada ayahnya yang sesungguhnya.
Ya, barang siapa yang menasabkan dirinya bukan kepada ayahnya yang sesungguhnya, falam yarih rahihatal jannah, maka dia tersebut tidaklah mencium wanginya surga. Warihuha yujadu min masirati sab'ina aman, padahal wanginya surga itu sudah didapatkan wanginya perjalanan jarak 70 tahun. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah di dalam kitab Silsilah As-Sahihah pada nomor hadis 2307. Nah, hadis yang kedua ini menjelaskan aroma wanginya surga tersebut sudah tercium oleh kita berapa jaraknya? 70 tahun. Jadi sudah dua riwayat, satu mengatakan 40 tahun, satu mengatakan 70 tahun. Riwayat yang ketiga disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan juga dikuatkan di dalam hadis ya Al-Imam yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam kitab Mu'jam Al-Awsat pada nomor hadis 663 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala nafsan muahadatan bighairi haqqiha lam yarih rahihatal jannah wa inna rihal jannati latujadu min masirati mi'ati amin. Barang siapa yang membunuh kafir muahad, sudah kita jelaskan tadi, kafir muahad adalah kafir yang melakukan perjanjian dengan kita. Artinya perjanjian negara yang satu dengan negara yang lain. Seperti negeri yang kita cintai ini, Indonesia, dengan negara Thailand, dengan negara Amerika dan selainnya. Ketika penduduk-penduduk negara yang kita ada perjanjian tadi datang ke tempat kita, mereka itu adalah kafir muahad yang wajib untuk kita jaga, wajib untuk kita untuk berikan keamanannya, dan juga tidak boleh untuk diganggu, haram untuk diganggu. Nah, apabila ada yang membunuh kafir muahad ini bukan dikarenakan alasan yang syar'i, artinya dia baik-baik datang ke negeri kita, tahu-tahu kita ganggu, tahu-tahu dibunuh tuh orang, padahal nggak ada alasan kenapa sampai orang itu diganggu, kenapa sampai orang tersebut dibunuh, tidak ada alasan yang syar'i, maka dia tersebut tidaklah mencium wanginya surga. Sesungguhnya wanginya surga tersebut sudah tercium perjalanan 100 tahun. Nah, ini riwayat yang ketiga. Jadi wanginya surga sudah tercium berapa tahun perjalanan? 100 tahun. Riwayat yang keempat dikatakan perjalanan 500 tahun. Perjalanan berapa? 500 tahun. Dalilnya hadis dari Abi Bakrah, kemudian juga disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabarani, dan juga disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya pada nomor hadis 2611. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man idda'a ila ghairi abihi lam yarih rahihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 500 am. Barang siapa yang menasabkan dirinya bukan kepada ayah aslinya, maka dia tersebut tidaklah mencium wanginya surga, dan sesungguhnya wanginya surga tersebut sudah tercium
ya sudah didapatkan perjalanan 500 tahun. Hadis ini menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Ada yang mendoibkan seperti Syekh Nasir Albani rahimahullah, ada juga yang menghasankan hadis ini. Yang jelas salah satu riwayat yang menjelaskan tentang jarak terciumnya wanginya surga tersebut, di antara riwayat yang menyebutkan adalah riwayat yang keempat ini, yang mengatakan bahwasannya wanginya surga tersebut sudah tercium berapa tahun perjalanan? 500 tahun perjalanan. Riwayat yang terakhir 1000, ya, perjalanan 1000 tahun sudah tercium apa? Aroma surga. Itu disebutkan di dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna rihal jannati tujadu min masirati alfi'am. Sesungguhnya wanginya surga sudah didapatkan wanginya itu perjalanan atau jaraknya 1000 tahun perjalanan. Nah ini 5 riwayat yang menjelaskan tentang jaraknya terciumnya wanginya surga tersebut. Artinya seseorang belum masuk surga, tapi dia sudah mencium aromanya surga. Itu perjalanan berapa tahun? Ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 70 tahun, ada yang mengatakan 100 tahun perjalanan, ada yang mengatakan 500 tahun perjalanan, ada yang mengatakan 1000 tahun perjalanan. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, bahwasannya Allahu Jalla Jalaluh ya menginfokan kepada kita bahwasannya surga tersebut memiliki berbagai macam kenikmatan, berbagai macam keindahan. Di antaranya yang disebutkan oleh Allahu Jalla wa'ala dan juga disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah tentang aroma wanginya surga tersebut. Dan sebagaimana yang kita jelaskan pada kesempatan yang lalu berkaitan tentang ya prosesi kematian orang mukmin ketika dia sudah berada di alam barzah, di alam kuburnya, setelah ruh itu dikembalikan, kemudian sudah ditanya oleh malaikat Munkar dan Nankir, seketika Allahu Jalla wa'ala yang berada di atas arasnya mengatakan apa? An sadaqa abdi, hambaku ini benar, dia telah membenarkan aku, Allahu Jalla wa'ala, sebagai Tuhannya. Dia telah membenarkan Allahu Jalla wa'ala sebagai Tuhannya, kata Allahu Jalla wa'ala. Nah, kemudian membenarkan Islam ini sebagai agamanya, dan dia telah membenarkan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allahu Jalla Jalaluh. Maka dia mendapatkan kebahagiaan berikut ini. Ya, ada beberapa kebahagiaan. Ya, salah satunya yang diperintahkan oleh Allahu Jalla wa'ala kepada malaikatnya untuk membukakan pintu yang mengarah ke surga, hingga mayit muslim ini bisa merasakan aroma wanginya surga di setiap harinya pada saat dia berada di alam barzah dan di alam kubur. Menunjukkan surga itu wangi, memiliki apa? Aroma yang wangi sangat semerbak, wangi yang sangat luar biasa. Jelas ikhwan? Nah, tetapi dengan jaraknya yang sangat jauh tadi, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 70 tahun, ada yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan 500 tahun, ada yang mengatakan 1000 tahun. Ada golongan manusia ini yang diharamkan oleh Allahu Jalla wa'ala untuk mencium aroma wanginya surga tadi. Siapa saja manusia-manusianya? Nah, kita akan bahas menjadi pembahasan kedua kita tadi kali ini. Nah,
Tadi kita sudah sebutkan secara sardan ya, secara sekilas golongan-golongan yang tidak mencium aroma wanginya surga tadi. Di antaranya yang membunuh apa? Kafir mu'ahad, kafir zimmi, dalam riwayat yang lain kafir musta'man ya. Itu tidak mencium apa? Baunya, aroma wanginya surga, tidak mencium wanginya surga. Nah, kita sebutkan saja golongan-golongan manusia yang tidak mencium wanginya surga. Yang pertama adalah golongan yang tidak mencium wanginya surga. Mereka yang menuntut ilmu din atau ilmu agama, atau mencari ilmu agama, tujuan dia menuntut ilmu agama ini, tujuannya adalah dunia. Kita bacakan hadisnya, ancaman bagi seseorang yang tidak ikhlas dalam mencari ilmu din, ilmu agama. Banyak keterangan secara dalil dari hadis Nabi SAW yang mengancam para penuntut ilmu syar'i yang tidak ikhlas. Makanya Bapak, Ibu, pastikan ya, datangnya kita ke masjid ini tujuannya untuk menuntut ilmu syar'i atau ilmu din, ilmu agama secara tulus ikhlas. Karena kita menuntut ilmu din dan ilmu agama ini adalah amal soleh kita, ibadahnya kita kepada Allah Jalla wa'ala. Maka oleh sebab itu kita harus ikhlas. Kalau kita salah niat dalam menuntut ilmu syar'i atau ilmu din atau ilmu agama ini, maka dia terkena ancaman sebagaimana yang diancamkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dari jalur hadis sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu din, ilmu syar'i, ilmu agama, yang seharusnya ketika dia menuntut ilmu din dan ilmu agama, yang dia harapkan adalah wajah Allah Jalla wa'ala, yaitu keikhlasan dalam menuntut ilmu din dan ilmu agama. Karena dia paham bahwasanya menuntut ilmu syar'i atau ilmu agama ini adalah amal saleh, adalah ibadah kepada Allah. Harusnya dia tersebut apa? Ikhlas karena Allah Jalla wa'ala menuntut ilmu din dan ilmu agama. Bukan karena dunia, bukan karena ketidakenakan dengan seseorang, tidak, tapi ikhlas karena Allah. Tapi ternyata ada di antara kaum muslimin ini yang datang ke kajian, ya, bukannya ikhlas dia tersebut menuntut ilmu din dan ilmu agama, tapi tujuan dia untuk menuntut ilmu syar'i atau ilmu agama tadi untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia. Maka orang yang seperti ini tidaklah mencium wanginya surga pada hari kiamat kelak. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Al-Imam Abu Daud serta oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasir Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah di dalam kitab Sahih At-Targhib pada nomor hadis 105. Dan itu dikuatkan lagi di dalam hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabal ilma liyujariya bihil ulama
au liyumariya bihi sufaha au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahullahu an-nar. Barang siapa yang menuntut ilmu din, ilmu agama dalam rangka untuk menandingi para ulama, jadi niatan dia datang ke kajian, datang ke majelis ilmu, ya, dia mencari ilmu din, ilmu agama, tapi niatannya bukan ikhlas, bukan karena Allah, bukan lillahi ta'ala, tapi datangnya dia ke majelis ilmu tersebut untuk mencari ilmu syar'i tadi dalam rangka dia bisa menandingi para ulama, untuk menjidalnya, mendebatnya, ya, atau untuk membuat malu itu ulama dan seterusnya. Kan banyak manusia-manusia yang model seperti itu. Tujuan dia tidak ikhlas menuntut ilmu syar'i. Tujuan dia untuk datang ke majelis ilmu supaya dia berilmu. Ketika dia berilmu, niatan kuatnya adalah untuk mendebat para ulama-ulama tersebut. Waliyadzubillah. Atau tujuan dia menuntut ilmu syar'i, datang ke kajian, tujuannya tersebut adalah untuk mendebat orang-orang yang safih, orang-orang yang dungu, orang yang bodoh. Kan ada tuh sok paling pintar, sok paling berpengalaman, sok paling paham tentang din dan agama, sehingga orang-orang yang di sekitar dia didungu-dunguin oleh dia, dibodoh-bodohin oleh dia. Subhanallah, waliyadzubillah. Makanya banyak orang itu kalau berkaitan tentang masalah ilmu ada fitnahnya juga. Subhanallah, fitnah ilmu din, ilmu agama. Gak gampang jadi ustaz, ikhwan. Gak gampang jadi kiai. Gak gampang jadi ajangan. Gak gampang jadi, ya, tuan guru. Ini punya pertanggungjawaban di hadapan Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Kadang diri ini tertipu oleh, ya, dunia. Bukan begitu? Ya, baru terkenal sedikit, sudah berkaitan dengan dunianya, sudah mulai nampak, kelihatan. Ya, kadang maaf, seakan-akan dia tersebut orang yang sangat dibutuhkan banget oleh masyarakat, sehingga daya tariknya berkaitan tentang dunia lebih ditinggikan lagi. Waliyadzubillah. Dari situ kadang ada sebagian orang-orang itu gak malu-malu untuk meminta tentang dunia ini, padahal yang dia sampaikan adalah berkaitan dengan ilmu syar'i, ilmu din, ilmu agama. Nauzubillah. Minta ini, minta itu, jemput ya pakai mobil ini, kalau mobil yang itu anak gak mau. Ada tidak yang begitu? Subhanallah, fitnah besar. Hati-hati, jangan sampai salah niat. Atau tujuan dia menuntut ilmu din, ilmu agama, ya, untuk memalingkan manusia agar manusia itu menjadi pengikut dia. Banyak tidak? Padahal konsep dalam masalah berdakwah ini adalah mengajak manusia ini berada di jalan Allah, bukan mengajak mereka berada di jalan kita, ya, supaya masyarakat ini punya loyalitas tinggi dengan dia. Salah. Loyalitasnya kepada siapa? Allah Jalla wa'ala. Mungkin kita sekedar ihtiram dengan itu ustadz yang menyampaikan ilmu agama, kudu, wajib. Tapi ingat, jangan sampai kita sebagai ustadz ini salah niat. Maka oleh sebab itu perlu kita tawakalkan kalbu kita, hati kita ini kepada Allah Jalla wa'ala, agar setiap ayat yang keluar dari lisan ini yang kita sampaikan kepada halayak umat ikhlas karena Allah. Agar setiap lisan ini mengeluarkan satu hadis Nabi SAW ikhlas karena Allah Jalla wa'ala, bukan untuk tujuan dunia, bukan dalam rangka untuk mendebat dan seterusnya. Ini banyak nih, maaf nih, antum baru belajar sebentar, ustadz didebat-debatin sama antum. Subhanallah, ustadz kayaknya offset nih, ini ustadz kayaknya gak terlalu memperdalam ilmu ini, buktinya dia salah. Astagfirullah, inti kemarin muridnya dia, antum dulu duduk di depan dia, bukan begitu. Sekarang antum merasa sudah S1, S2, S3, SSSS yang lainnya.
merasa lebih. Bukan begitu? Ya Allah, kita belajar baca Quran dulu di Masjid Nurul Ilmi, ustadznya ini. Kadar Allah dalam perjalanan kita disekolahkan oleh pihak masjid ke pesantren. Alhamdulillah kita berhasil. Kemudian kita mendapatkan jenjang yang lebih tinggi ke Madinah Al-Munawwarah, Islamic University of Madinah. Alhamdulillah lulus S1, lulus S2, lulus S3. Kembali lagi kita ke Nurul Ilmi, ketemu dengan ustadz itu, Masya Allah masih hidup beliau. Kita hormati beliau itu. Jangan dibahlul-bahlulin. Si bahlul nih, astagfirullahaladzim, baru belajar sedikit. Bukan begitu. Kalau bukan ustadznya dia nggak mau ngaji. Bukan begitu. Pak Haji manggilnya ustadz beginian, malas Ada nggak begitu? Subhanallah, hati-hati. Itu yang mengakibatkan keberkahan ilmu kita ini hilang nantinya. Dikarenakan suka apa? Meremehkan orang. Suka betul, hati-hati. Kalau kita lihat kadang di grup itu, subhanallah, siapapun kumpulnya ya, kadang ada yang menonjol, kita katakan mafhum lah seperti itu. Tetapi ya ada orang-orang tua kita yang di grup tersebut juga ditegur-tegur, diingatkan, ya disapa-sapa. Bukan yang ini terus, subhanallah. Nah itu penting ya, kita itu akhlak ada. Setinggi apapun kita nggak mungkin ya kita setinggi ini kalau bukan karena kenikmatan dan juga anugerah dari Allah Jalla wa'ala. Kalau bukan karena nikmat Allah Jalla wa'ala, kalau bukan karena anugerah Allah Jalla wa'ala, terasa kita nggak mungkin seperti ini. Dan ternyata jalur-jalurnya itu ya, bahwasannya kita memulainya dengan yang kecil-kecil. Kita ngajar ngaji sama si fulan, kita ngajar ini, belajar fikih dengan si fulan, belajar tauhid dengan si fulan. Ingatkan itu. Jangan nanti ketika sudah tersohor, sudah tinggi, tujuan dia niat awal, ana mau debat ustadz ini. Ana waktu itu kalah di kelas debat. Sekarang ana sudah S ini, S itu, ana mau debat dia nanti. Salah niat sudah. Salah niat. Apalagi maaf nih, ya Allah Ustadz, maafin kita. Maaf ya. Niatan dia untuk belajar ilmu din, ilmu agama supaya kaya. Subhanallah. Jangan, bahaya yang begitu. Ya. Untuk mencari dunia atau sedikit daripada dunia ini. Sehingga pada akhirnya ujung-ujungnya dia tersebut segala sesuatu yang dia sampaikan harus sama dengannya fulus. Kalau nggak ada fulusnya nggak mau ada. Astaghfirullahaladzim. Orang-orang yang model seperti ini tidak mencium wanginya surga. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, padahal kita tahu kan fadilah dan keutamaan menuntut ilmu din dan ilmu agama tersebut luar biasa. Ya, disebutkan tentang keistimewaan dan keutamaan menuntut ilmu. Banyak sekali dalilnya. Ya, di antaranya yang pertama, Allah Jalla Jalaluhu memudahkan jalan untuk orang yang menuntut ilmu syar'i secara ikhlas ke surga. Nah, artinya Allah memudahkan jalan ke surga bagi orang yang menuntut ilmu syar'i ini. Yang kedua, malaikat ya membentangkan sayap mereka karena ridha, senang terhadap para penuntut ilmu syar'i atau ilmu agama ini. Kemudian yang ketiga, seorang alim dimintakan ampunan oleh siapa saja makhluknya, baik makhluk yang ada di langit ataupun makhluk yang ada di muka bumi, sampai ikan-ikan yang ada di dalam air mendoakan agar Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa orang alim tersebut. Dan keutamaan orang alim di atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan seluruh bintang-bintang yang ada di langit. Dan para ulama adalah para pewaris anbiya, para pewaris para nabi. Dan orang yang menuntut ilmu syar'i ketika dia dipahamkan din dan agama,
berarti Allah Jalla wa Ala menginginkan kebaikan untuknya. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 71, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa dikehendaki kebaikannya oleh Allah Jalla wa Ala, maka Allah Jalla wa Ala menjadikan hamba tersebut paham terhadap din dan agama. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah, ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau rahimahullah, pengertian hadis ini bahwa orang yang tidak mencari pemahaman dalam agama, yaitu tidak mempelajari kaidah-kaidah Islam dan tidak mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan din dan agama, dia telah terhalangi dari kebaikan, atau dia tersebut dihalangi dari kebaikan. Abu Ya'la telah meriwayatkan dalam hadis ya Muawiyah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, wa man lam yatafaqqah fid din lam yubalillahu bihi. Barang siapa tidak mencari pemahaman din agama, artinya dia tidak mau untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah Jalla wa Ala tidak memperdulikannya. Tapi sayang, hadis ini dhaif, didoibkan oleh para ulama. Naam, wallahu a'lam. Sudah azan? Silakan azan dulu. Setelah azan kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Tayyib ikhwani fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Kita teruskan berkaitan tentang keutamaan orang yang berilmu. Tadi kita terhenti pada hadis dhaif, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Ya'la, yang dimana disebutkan di dalam hadis dhaif tersebut, wa man lam yatafaqqah fid din lam yubalillahu bihi. Barang siapa yang tidak mencari pemahaman dalam beragama, artinya dia tidak mau untuk menuntut ilmu syar'i atau ilmu din, Allah Jalla wa Ala tidak memperdulikan orang tersebut. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah, ya, hadis ini memang dhaif, namun maknanya sahih, ya, karena barang siapa
tidak memahami urusan agama, berarti dia bukan seorang faqih. Faqih itu orang yang paham agama, dan bukan juga mutafaqih. Mutafaqih itu orang yang berusaha mencari pemahaman din dan agama. Jadi kayak kita ini mutafaqih, berusaha terus untuk memahami din dan agama, sampai nanti puncaknya menjadi faqih. Faqih itu orang yang betul-betul paham terhadap din dan agama. Maka benar dinyatakan bahwa dia tidak dikehendaki untuk mendapatkan kebaikan. Dalam hal ini terdapat penjelasan yang nyata tentang keutamaan ulama di atas seluruh manusia, dan keutamaan tafaqquh fid din, ya, belajar agama daripada ilmu-ilmu lainnya. Jadi kita belajar ilmu din, ilmu agama, ini lebih utama ketimbang ilmu-ilmu apa? Yang umum itu. Ilmu-ilmu umum tersebut kan cuma sebatas apa? Di dunia ini. Ya, tapi kalau ilmu din, ilmu agama di dunia, dan kita bawa sampai kita apa? Meninggal dunia nanti. Dan tidak heran sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan apa? Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia, maka kewajibannya, ya, untuk menuntut ilmu din, menuntut ilmu dunia tersebut, atau menggunakan ilmu dunia tersebut. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menghendaki akhirat, maka kewajiban dia untuk menggunakan ilmu akhirat atau ilmu din dan ilmu agama. Nah, maka oleh sebab itu ikhwani fid din, a'azani wa azakumullah, kita berusaha ketika hadir di kajian ini terutama, ya, kita tanamkan keikhlasan lillahi ta'ala, agar hadirnya kita ke kajian ini betul-betul menjadi amal saleh kita, betul-betul menjadi mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allahu Jalla wa'ala di padang mahsyar. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke kajian ini, ya, tidak lain sebagai caranya Allahu Jalla wa'ala untuk menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita bisa masuk ke dalam jannahnya, surganya, tanpa ada hisab. Ingat, keutamaan menuntut ilmu agama luar biasa. Ya, orang alim, ya, orang itu mulia dikarenakan ilmunya, bukan karena hartanya. Subhanallah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah itu menjelaskan ada sekitar 100 lebih, ya, perbedaan atau keutamaan berkaitan dengan orang yang berilmu ketimbang orang yang berharta. Subhanallah, kalau orang berilmu, ilmu itu akan menjaga dirinya. Dia tahu yang mana yang halal dan yang mana yang haram, yang mana perintah dan juga yang mana larangan, ketika dia apa? Berilmu. Tapi kalau kita berharta, kitanya bukan yang tegang, yang menjaga harta tersebut, sampai kita kadang, ya, tidak bisa tidur, kadang dipasang CCTV di mana-mana, kadang juga digembok, ya, di besi lemari yang kuat sekali. Itu harta. Dikarenakan apa? Takut hartanya tersebut akan hilang. Ya, kalau orang berilmu, ilmu yang akan menjaga dia. Subhanallah. Nah, kemudian juga berkaitan dengan fadilah, keutamaan tentang masalah ilmu tersebut, disebutkan bahwasanya dengan ilmu itu seluruh makhluk Allah Jalla wa'ala yang ada di langit, di bumi, bahkan ikan yang ada di air mendoakan orang yang berilmu tadi. Tidak ada dalil yang menjelaskan kalau orang berharta didoakan oleh makhluk, bukan begitu? Tapi orang yang berilmu didoakan oleh makhluk Allah Jalla wa'ala. Termasuk juga, ya, orang yang berilmu inilah yang dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala jalannya untuk kemana? Ke surga. Ya, barang siapa yang keluar dari rumahnya tujuannya untuk datang ke majelis ilmu, maka Allah Jalla wa'ala mudahkan jalannya untuk ke surga. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nah, subhanallah. Dan banyak sekali keutamaan dan keistimewaan menuntut ilmu. Cuma memang, ya, kita katakan cobaannya juga banyak. Jangan sampai nanti ketika kita sudah berilmu, maka target kita bukan akhirat, target kita malah dunia.
Dan ini yang mengakibatkan dia tersebut tidaklah mencium baunya, wanginya surga. Ya, tidak mencium wanginya surga. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dia ketika menuntut ilmu din dan ilmu agama karena Allah, tapi ternyata apa yang terjadi? La yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya. Namun ketika dia menuntut ilmu din, ilmu agama, tujuan dia untuk menuntut ilmu din dan ilmu agama ternyata ingin mendapatkan secuil dunia ini. Orang yang seperti ini, apa kata Nabi? Lam yajid arfal jannah yaumil qiyamah. Dia tidaklah sanggup ya, atau tidak mendapatkan dan tidak bisa mencium wanginya surga. Wal iyadu billah, wal iyadu billah. Nah, ini baru yang pertama ya. Golongan manusia yang tidak mencium wanginya surga, yaitu para penuntut ilmu yang dimana tujuan dia menuntut ilmu agama bukan karena Allah, bukan ikhlas, tapi tujuan dia menuntut ilmu syar'i atau ilmu agama tujuannya untuk mendapatkan dunia. Dan ini peringatan buat kita semua ya, buat ana, buat antum, buat siapapun. Kalau sekiranya kita menuntut ilmu din dan ilmu agama, sebelum kita menuntut ilmu din dan ilmu agama tersebut, dasarnya, yang utamanya, yang pertama kali, tanamkan keikhlasan dalam hati. Ya, menuntut ilmu din, ilmu agama adalah amal saleh. Ini ibadah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai kita tersebut apa? Tidak ikhlas. Dan jangan sampai juga salah niat. Ya, yang seharusnya kita menuntut ilmu din dan ilmu agama karena Allah Jalla wa'ala, tapi malah dia berubah niat. Tujuan dia menuntut ilmu din dan ilmu agama, tujuannya untuk apa? Mendapatkan dunia. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nanti kita akan jelaskan pada pertemuan kita yang akan datang berkaitan tentang manusia yang tidak mencium wanginya surga. Yang kedua nanti meminta cerai tanpa alasan yang syar'i, tanpa alasan yang benar. Ini untuk wanita ya. Kemudian selanjutnya yang juga tidak mencium wanginya surga, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, orang-orang yang suka memutuskan tali persaudaraan, kemudian juga termasuk yang tidak mencium wanginya surga, laki-laki yang isbal, nanti kita akan jelaskan, termasuk juga yang tidak mencium wanginya surga adalah wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Nah, nanti kita akan jelaskan secara kupas tuntas golongan-golongan yang kita sebutkan tadi, termasuk mereka-mereka yang suka menasabkan dirinya bukan kepada ayah aslinya. Dia ini atau orang ini juga termasuk tidak mencium wanginya surga. Insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan kupas tuntas manusia-manusia yang tidak mencium wanginya surga. Wallahu a'lamu bissawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.